dan terus fokus untuk belajar fisika. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa besaran fisika terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Selain itu, besaran fisika juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Tahukah kalian apa perbedaan antara besaran skalar dengan besaran vektor? Ketika kamu ingin mengetahui massa sebuah semangka, kamu tidak membutuhkan arah untuk mengetahui massa. Sama halnya dengan kamu mengukur berapa waktu lama kamu tidur. Kamu tidak membutuhkan arah untuk mengetahui waktu. Besaran massa dan waktu termasuk contoh besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai, tidak membutuhkan arah. Sedangkan besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya besaran perpindahan. Di saat kita menyatakan kapal berpindah sejauh 50 meter, maka hal tersebut belum cukup untuk menyatakan perpindahan. Kalian akan ditanya kemana arah kapal berpindah. Pada video kali ini kita akan memperdalam mengenai besaran vektor. Berikut tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Lambang vektor dituliskan dengan dua cara. Cara pertama yaitu menggunakan satu huruf yang diberi tanda anak panah di atasnya. Dan cara yang kedua dengan satu huruf yang dicetak tebal. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujung. Pada gambar, titik A merupakan pangkal vektor dan titik B merupakan ujung vektor. Panjang anak panah menyatakan besar vektor dan arah panah dari pangkal ke ujung menyatakan arah vektor. Ayo kita coba menggambar vektor. Vektor perpindahan A sebesar 30 meter berarah 45 derajat dari timur ke utara. Digambarkan dengan titik pangkal di A dan ujung vektor di B dengan panjang panah 3 cm. Artinya, panjang panah 1 cm mewakili 10 meter. Dua buah vektor atau lebih dikatakan sejajar jika memiliki besar dan arah yang sama. Dan dikatakan berlawanan apabila vektor-vektor tersebut mempunyai besar yang sama namun arahnya berlawanan. Penguraian vektor adalah suatu cara menyatakan sebuah vektor dengan dua vektor lain yang digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y. Contohnya vektor gaya F kita uraikan menjadi Fx dan Fy. Fx merupakan komponen vektor pada sumbu X, Fy merupakan komponen vektor pada sumbu Y, dan theta merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor dengan sumbu X positif. Untuk dapat mendapatkan Fx sama dengan F dikali cos theta. Untuk mendapatkan Fy sama dengan F sin theta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang diuraikan ke dalam sumbu X, Y, dan Z. Untuk sumbu X, vektor satuannya adalah I. Untuk sumbu Y, vektor satuannya adalah J. Dan untuk sumbu Z, vektor satuannya adalah K. I, J, dan K besarnya satu satuan. Vektor satuan digunakan untuk menjelaskan arah suatu vektor di dalam suatu koordinat, baik koordinat 2 dimensi maupun koordinat 3 dimensi. Dalam vektor terdapat beberapa operasi vektor. Pertama, kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Terdapat 3 metode, yaitu metode grafis, metode analitis, dan metode uraian. Langsung saja kita masuk ke metode grafis. Pada metode ini, panjang vektor digambarkan dengan panjang yang sesuai. Misalnya, 10 meter digambarkan dengan panah 1 cm. Arah vektor diukur menggunakan busur derajat. Simaklah cerita berikut. Ayah pergi ke kantor menggunakan mobil. Ayah berjalan 6 meter ke arah barat, lalu berbelok 8 meter ke arah utara. Berapakah perpindahan ayah dari rumah ke kantor?
Jika kita gambarkan menggunakan vektor dengan panah 1 cm mewakili 1 meter, lintasan perjalanan kita gambarkan dengan panah ke arah barat sepanjang 6 cm dan panah ke arah utara sepanjang 8 cm. Besar vektor perpindahan kita ukur menggunakan penggaris. Maka akan didapatkan besar vektor perpindahan adalah 10 cm yang mewakili 10 meter. Karena penjumlahan dua vektor ini membentuk bangun segitiga, maka dikenal dengan metode segitiga. Jika kita diminta melukis vektor resultan lebih dari 2 buah vektor, bagaimanakah cara melukiskannya? Kita tidak bisa menggunakan metode segitiga. Kita bisa menggunakan metode poligon, yaitu perluasan dari metode segitiga. Langkah-langkah untuk menggambar vektor resultan dengan metode poligon. Pertama, lukis salah satu vektor. Lalu, lukis vektor kedua dengan pangkalnya di ujung vektor pertama. Dan seterusnya, kalian lakukan sampai semua vektor terlukis. Vektor resultan didapat dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir. Contoh yang digambarkan merupakan contoh poligon tertutup. Penggunaan metode grafis memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan kesalahan. Untuk menghindarinya, kita dapat menggunakan metode analitis. Metode analitis yaitu metode yang digunakan untuk menentukan besar dan arah vektor resultan menggunakan rumus matematis. Pertama, lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal yang berimpit. Lalu, lukis sebuah jejer genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisinya. Maka, vektor resultan adalah diagonal dari jejer genjang, yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Karena gambar vektor membentuk bangun datar jejer genjang, maka metode ini disebut juga metode jejer genjang. Metode ini bisa digunakan untuk mencari resultan vektor lebih dari 2 buah. Contohnya seperti gambar berikut. Kalian cari terlebih dahulu resultan vektor pertama, lalu cari resultan vektor kedua dengan menjadikan resultan vektor pertama menjadi salah satu dari vektornya. Bagaimanakah cara menghitung resultan vektor R pada metode jejer genjang? Perhatikan gambar berikut. R didapatkan dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali cos alfa. Adapun arah R dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. R sin theta, theta merupakan sudut yang kita cari, sama dengan A sin alfa. Alfa merupakan sudut yang diapit oleh kedua vektor. Agar kalian lebih paham cara penggunaan rumusnya, perhatikan contoh soal berikut. Terdapat 2 buah vektor, yaitu vektor A sebesar 20 Newton, vektor B sebesar 10 Newton, dan sudut antara kedua vektor yaitu 60 derajat. Mari bersama-sama kita hitung besar resultan. Pertama, kita masukkan rumus terlebih dahulu. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos alfa. Sama dengan akar, kita masukin angkanya 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 20 dikali 10 dikali cos 60 derajat sama dengan 10 akar 7. Sekarang kita mencari arah resultan dari vektor B atau theta dengan menggunakan rumus R sin theta sama dengan A sin alfa. R tadi sudah kita dapatkan 10 akar 7, sin theta sama dengan A-nya kita masukkan 20, sin alfanya kita masukkan 60 derajat. Sin theta sama dengan 20 sin 60 derajat per 10 akar 7. Kita hitung dengan menggunakan kalkulator, hasilnya 0,654. Jadi sin theta sama dengan 0,654. Theta sama dengan arkusin 0,654 sama dengan 41 derajat. Selanjutnya kita pelajari metode uraian. Perhatikan ketiga vektor berikut ini. Pertama, lukiskan vektor-vektor pada bidang koordinat kartesius. Lalu, vektor diuraikan sesuai komponen pada sumbu X dan Y-nya.
vektor komponen. F1 diuraikan jadi F1x dan F1y, F2 diuraikan menjadi F2x dan F2y, sedangkan F3 tetap hanya pada sumbu x. Lalu jumlahkan vektor komponen yang sejajar. Pada sumbu x, F1x dan F2x berada di sumbu x positif, sedangkan F3 berada di sumbu x negatif. Jadi sigma fx sama dengan F1x ditambah F2x dikurang F3. 2,5 ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 2,5 Newton. Sigma Fy sama dengan F1y, yaitu karena di sumbu y positif, dikurang F2y, karena F2y ini berada di sumbu y negatif, sama dengan 2,5 akar 3 dikurang 5 akar 3 sama dengan min 2,5 akar 3 Newton. Selanjutnya kita hitung besar resultan vektor. R sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Kita masukkan akar 2,5 kuadrat ditambah min 2,5 akar 3 kuadrat. Hasilnya sama dengan 5 Newton. Langkah terakhir kita menghitung arah resultan vektor. Theta sama dengan arkustan sigma Fy per sigma Fx sama dengan arkustan minus 2,5 akar 3 per 2,5. Hasilnya sama dengan minus 60 derajat. Berikut hasil vektor resultan jika kita gambar pada koordinat kartesius. Besar vektor resultan yaitu 5 Newton dengan arah negatif 60 derajat dari sumbu X. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi pengurangan vektor. Operasi pengurangan vektor hampir sama dengan prinsip penjumlahan vektor. Arah acuan vektor ditentukan berdasarkan sumbu X positifnya. Vektor dikatakan positif jika berlawanan jarum jam dan dikatakan negatif jika searah jarum jam. Contoh pengurangan vektor pada metode segitiga. Kita memiliki dua buah vektor, satu vektor arah panah kita balik, lalu lambangnya kita jadikan minus. Cara melukisnya seperti ini. Besar resultannya yaitu F2 ditambah minus F1. Pada metode jejar genjang, kita memiliki dua buah vektor. Vektor B arah panah kita balik, lalu lambang kita jadikan minus. Cara melukisnya seperti pada gambar. Untuk resultan vektor menjadi R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos alpha. Oke, kita beralih pada operasi perkalian vektor. Terdapat dua pembahasan. Yang pertama perkalian vektor dengan skalar dan yang kedua perkalian vektor dengan vektor yang terdiri dari perkalian titik dan perkalian silang. Oke, langsung kita masuk ke perkalian vektor dengan skalar. Bagaimanakah hasil perkalian antara skalar dengan vektor? Contohnya yaitu besaran perpindahan yang merupakan vektor didapatkan dari hasil perkalian kecepatan yang merupakan vektor dengan waktu yang merupakan skalar. Contoh lain yaitu besaran gaya yang merupakan vektor didapatkan dari hasil perkalian massa yang merupakan besaran skalar dengan percepatan yang merupakan besaran vektor. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa besaran skalar dikali besaran vektor menghasilkan besaran vektor. Pembahasan kedua, perkalian vektor dengan vektor. Kategori perkalian titik. Disebut perkalian titik atau dot product karena dalam notasinya terdapat tanda titik. Perkalian titik dari dua vektor dituliskan sebagai vektor A dot vektor B. Dilukiskan dengan vektor A dan vektor B dengan pangkalnya berimpit. Sudut apit yaitu theta merupakan sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua vektor. Besarnya selalu sekitar 0 sampai 180 derajat. Perkalian titik vektor A dot vektor B didefinisikan sebagai suatu skalar yang sama dengan hasil kali dari besar kedua vektor dengan kosinus sudut apitnya. Karena perkalian titik menghasilkan besaran skalar, maka perkalian titik disebut juga perkalian skalar. Mari mengenal sifat perkalian titik. Yang pertama
kedua vektor searah atau theta sama dengan 0 derajat, maka vektor A dot vektor B sama dengan besar A dikali besar B. Perhatikan contoh berikut. Jika kedua vektor berlawanan arah atau theta sama dengan 180 derajat, maka vektor A dot vektor B sama dengan negatif besar A dikali besar B. Perhatikan contoh berikut. Sifat kedua, jika kedua vektor tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, maka vektor A dot vektor B sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. Sifat ketiga, berlaku sifat komutatif A dot B sama dengan B dot A. Perhatikan contoh berikut. I dot J sama dengan 0, J dot I sama dengan 0. Besaran fisika yang menggunakan perkalian titik, contohnya besaran usaha W, sama dengan vektor gaya dot vektor perpindahan sama dengan besar gaya dikali besar perpindahan dikali cos sudut di antara keduanya. Selanjutnya kita membahas mengenai perkalian silang. Disebut perkalian silang atau cross product karena dalam notasinya terdapat tanda silang. Perkalian silang menghasilkan besaran vektor, maka perkalian silang disebut juga perkalian vektor. Perkalian silang vektor A cross vektor B didefinisikan sebagai hasil kali dari besar vektor A dengan vektor B yang tegak lurus dengan vektor A. Mari mengenal sifat perkalian silang. Yang pertama, jika kedua vektor searah atau berlawanan arah, maka vektor A cross vektor B sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut ini. Sifat kedua, jika kedua vektor tegak lurus, maka vektor A cross vektor B sama dengan besar A dikali besar B. Perhatikan contoh berikut ini. Sifat yang ketiga, pada perkalian silang berlaku anti-komutatif. Perhatikan contoh berikut. I cross J sama dengan K jika dibalik J cross I sama dengan min K. Dalam fisika, salah satu besaran yang menggunakan perkalian silang yaitu besaran kecepatan linear V sama dengan omega yang merupakan kecepatan sudut cross R yang merupakan jari-jari. Agar kalian lebih paham mengenai bab besaran vektor, coba kalian kerjakan soal latihan berikut ini. Soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Merupakan rangkuman dari bab vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Penjumlahan vektor dapat dilakukan secara grafis, analitis, dan vektor uraian. Pengurangan vektor memiliki prinsip yang hampir sama dengan penjumlahan vektor. Perkalian titik A dot B menghasilkan besaran skalar, dan perkalian silang A cross B menghasilkan besaran vektor. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih.